Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rica Harmilah dengan stambuk N1D1 19034. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang wacana kritis. Sejarah wacana kritis. Analisis wacana kritis berawal dari munculnya konsep analisis bahasa kritis dalam dunia pendidikan barat. Analisis wacana kritis merupakan kelanjutan atau bahkan bagian dari analisis wacana. Analisis wacana kritis mempunyai ciri yang berbeda dari analisis wacana yang bersifat non-kritis, yang cenderung hanya mendeskripsikan struktur dari sebuah wacana. Analisis ini bertindak lebih jauh, diantaranya dengan menggali alasan sebuah wacana memiliki struktur tertentu, yang pada akhirnya akan berujung pada analisis hubungan sosial antara pihak-pihak yang tercakup dalam wacana tersebut. Berikutnya, apa itu wacana kritis? Analisis wacana kritis merupakan media pengungkapan kekuasaan, dominasi, dan ketidaksetaraan dipraktikkan, diproduksi, atau dilawan oleh teks tertulis maupun perbincangan dalam konteks sosial dan politis. Karakteristik wacana kritis. Yang pertama, tindakan. Ada beberapa konsekuensi dalam memandang wacana. Pertama, wacana dipandang sebagai suatu yang bertujuan seperti untuk mempengaruhi, mendebat, membujuk, menyanggah, dan beraksi, dan sebagainya. Seseorang berbicara atau menulis mempunyai maksud tertentu, baik besar maupun kecil. Kedua, wacana dipahami sebagai sesuatu yang diekspresikan secara sadar, terkontrol, bukan sesuatu yang di luar kendali atau diekspresikan di luar kesadaran. Kedua, konteks. Ada beberapa konteks yang penting karena berpengaruh terhadap produksi wacana. Pertama, partisipan wacana, yaitu latar yang memproduksi wacana tersebut, seperti jenis kelamin, umur, pendidikan, kelas sosial, etnis, agama, dan banyak hal yang relevan dalam menggambarkan wacana. Kedua, latar sosial tertentu seperti tempat, waktu, posisi, pembicara, dan pendengar atau lingkungan fisik adalah konteks yang berguna untuk mengerti suatu wacana. Yang ketiga, historis. Salah satu aspek terpenting untuk bisa mengerti sebuah teks adalah merupakan teks tersebut sesuai dengan posisinya di dalam sejarah. Yang keempat, kekuasaan. Kekuasaan menerapkan pengendalian terhadap satu orang atau kelompok mengendalikan orang atau kelompok lain lewat wacana. Pengendalian di sini tidaklah harus selalu dalam bentuk fisik dan langsung, tetapi juga secara mental dan psikis. Yang kelima, ideologi. Ideologi dari kelompok dominan hanya efektif apabila masyarakat tersebut memandang ideologi yang disampaikan sebagai suatu kebenaran dan kewajaran. Terdapat 3 hal sentral dalam kaitannya dengan pengertian wacana, yaitu teks, konteks, dan wacana. Erianto 2001 kemudian menjelaskan ketiga makna tersebut sebagai berikut. Yang pertama, teks adalah semua bentuk bahasa, bukan hanya kata-kata yang tercetak di lembar kertas, tetapi juga semua jenis ekspektasi komunikasi, ucapan, musik, gambar, efek suara, dan sebagainya. Yang kedua, konteks. Konteks memasukkan semua situasi dan hal yang berada di luar teks dan mempengaruhi pemakaian bahasa, seperti partisipan dalam bahasa, situasi di mana teks tersebut diproduksi. Ketiga, wacana di sini dimaknai sebagai teks dan konteks secara bersama-sama. Baiklah, terima kasih.